Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penikmat film. Ketemu lagi bersama Mimin Permata Film, tempat kita mengulas alur cerita film-film India. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah film drama romantis yang menjadi tonggak awal untuk kesuksesan seorang Shah Rukh Khan, berjudul Deewana yang rilis pada tahun 1992. Film ini merupakan debut pertama bagi Shah Rukh Khan dalam perfilman layar lebar di Bollywood. Lantas bagaimanakah keseruan film pertama dari King of Bollywood ini? Sebelum masuk ke alur ceritanya terlebih dulu mari kita putar intronya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Laksmi. Ia diceritakan sebagai seorang ibu yang cukup lama menjanda dan kaya raya. Laksmi memiliki seorang anak laki-laki bernama Raffi, yang akan menjadi pewaris tunggal harta kekayaan suaminya yang bernama Tuan Pratap. Raffi diceritakan sebagai seorang penyanyi terkenal dan tidak terlalu peduli dengan harta warisan yang melimpah dari ayahnya itu. Laksmi yang sekarang juga sangat menginginkan seorang cucu, pada suatu hari ia pun mengingatkan sesuatu kepada putra kesayangannya itu untuk segera menikah. Raffi memiliki seorang paman bernama Dhirendra dan sepupu bernama Narendra. Pada hari ketika Raffi akan pergi, mereka terlihat datang dan sempat saling sapa dengan Raffi. Saat Raffi sudah berangkat, Dhirendra kemudian terlihat memberikan surat kepada Laksmi untuk ditandatangani, dan Laksmi yang tanpa curiga pun langsung menandatangani surat tersebut tanpa membacanya terlebih dulu. Kamera film berpindah, memperlihatkan Narendra sedang membawa sekoper uang hasil menipu Laksmi. Di sana juga terlihat seseorang bernama Rade yang merupakan orang kepercayaan Laksmi. Namun ternyata ia juga masuk dalam komplotan si Dhirendra. Dhirendra berkata, "Aku terlahir sebagai seorang anak tiri. Namun secepatnya semua kekayaan keluarga Pratap akan menjadi milikku." Ambisinya untuk menguasai harta Laksmi bukan kaleng-kaleng. Si Dhirendra bahkan akan menghabisi siapapun yang mencoba untuk menghalangi rencananya. Scene lalu memperlihatkan Raffi sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah kota kecil. Raffi dijemput oleh seseorang bernama Devdas yang merupakan salah satu penanggung jawab konsernya Raffi di kota kecil itu. Si Devdas ini diceritakan mempunyai keponakan perempuan yang sangat ia sayangi bernama Kajal. Kajal adalah salah seorang fans berat Raffi. Karena itulah si Devdas telah menyiapkan 7 tiket sekaligus supaya Kajal keponakannya itu bisa menonton konsernya Raffi. Dan berhubung Raffi adalah penyanyi terkenal, maka para gadis pun berlomba-lomba untuk mengintip kegiatan Raffi selama berada di kota kecil itu, termasuk juga dengan Kajal. Suatu hari Raffi melihat Kajal sedang mengintipnya. Karena ketahuan gadis itu pun merasa malu dan langsung melarikan diri. Tetapi sayangnya kaki Kajal terkilir sampai akhirnya ia berhasil ditangkap oleh Raffi. Saat itu Kajal masih sempat-sempatnya untuk meminta tanda tangan Raffi, dan setelah mendapatkan tanda tangan, ketika Kajal hendak berdiri tiba-tiba ia merasakan sakit di kakinya dan tidak bisa berjalan. Raffi pun membantu Kajal dengan menggendongnya pulang sampai ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Kajal menceritakan bahwa ia adalah keponakan dari Devdas. Hal itu membuat Raffi terkejut karena Devdas ternyata mempunyai keponakan yang sangat cantik. Ketika sampai di rumah Devdas, Raffi yang merasa pegal karena telah menggendong Kajal tiba-tiba menjadi salah tingkah. Karena ternyata di dalam kamar Kajal terdapat banyak sekali foto dirinya yang terpampang. Raffi menjadi sumringah karena dirinya ternyata juga telah jatuh cinta kepada Kajal. Raffi yang pulang ke hotelnya pun menghabiskan malamnya dengan memikirkan Kajal. Surat demi surat kemudian dikirim kepada Kajal untuk menyatakan cintanya. Sampai suatu hari si Devdas berhasil menangkap basah bunga dan surat yang dikirim oleh Raffi. Namun setelah mengetahuinya Devdas lalu bertanya pada keponakannya itu, "Apakah kamu mencintai Raffi?" Kajal dengan malu menganggukkan kepalanya. Cinta Kajal dan Raffi pun semakin bersemi karena mereka tidak perlu bersembunyi lagi untuk bernyanyi dan menari. Paman Kajal yaitu Devdas telah merestui hubungan mereka.
Akan tetapi pada suatu malam, Kajal tiba-tiba pulang menangis dan mengatakan bahwa Raffi akan pergi untuk pulang ke kotanya. Melihat hal tersebut, istri Devdas yang merupakan bibinya Kajal berkata kepada Devdas, "Ini semua adalah salahmu. Kamu sudah mengetahui bahwa Raffi adalah orang kaya dan juga seorang penyanyi terkenal. Ia tidak mungkin mau hidup bersama Kajal yang merupakan gadis biasa." Keesokan harinya ketika Raffi datang meminta izin untuk pamit, istri Devdas langsung menyalahkan Raffi karena ia telah mempermainkan hati Kajal. Raffi yang mendengarnya pun langsung menemui Kajal untuk meminta maaf sembari memeluknya dengan erat. Pada mulanya Raffi ternyata ingin pulang dengan niat akan balik membawa lamaran bersama keluarganya. Namun karena Kajal tidak mau menunggu, ia pun langsung menikahi Kajal di tempat itu. Pada hari pernikahannya, Raffi menghubungi ibunya dan memintanya untuk bersiap dengan kejutan yang akan ia bawa, di mana kejutan itu merupakan hadiah yang sudah lama Laksmi impikan. Tetapi insting seorang ibu sangatlah kuat. Laksmi ternyata mengetahui kejutan apa yang dimaksud oleh anaknya. Ia pun menyiapkan sambutan yang meriah untuk Raffi dan istrinya. Ketika Raffi datang, Laksmi terlihat sangat bahagia karena sebentar lagi ia akan menimang cucu yang telah lama ia impikan. Dhirendra dan anaknya juga terlihat datang di pesta tersebut. Mereka berpura-pura memberikan restu dan doa agar Raffi dan Kajol hidup bahagia selamanya. Namun ketika ia sampai di rumah, Dhirendra terlihat sangat marah karena ia selalu berdoa supaya si Raffi tidak menikah dan tidak punya keturunan. Karena dengan begitu kekayaan Pratap akan jatuh dengan mudah ke tangannya. Pada keesokan harinya untuk keperluan bisnis, Raffi dan ibunya harus meninggalkan Kajal sendirian di rumah yang besar itu. Tidak lama setelah itu Narendra datang yang membuat Kajal terkejut. Narendra berkata, "Jika kekayaan adalah tujuanmu, maka biarkanlah keturunanku yang akan mendapatkannya." Narendra ternyata ingin menodai Kajal. Namun dengan sekuat tenaga Kajal memberontak dan berhasil kabur dari Narendra. Kajal pun berlari dan untungnya Raffi telah pulang dan menanyakan apa yang telah terjadi. Kajal lalu memberitahu bahwa Narendra telah berusaha menodainya. Mendengar hal itu tentu membuat Raffi marah dan langsung menghajar Narendra tanpa ampun. Dhirendra yang datang, ia melihat anaknya berguling-guling sudah babak belur. Ia pun berpura-pura ikut menghajar anaknya di depan Laksmi dan Raffi untuk menutup kebusukannya sendiri. Tetapi ketika sudah sampai rumah, Dhirendra menjadi sangat marah. Ia menjadi semakin sakit hati dan kecewa atas kegagalan anaknya tadi. Hari terus berputar. Dhirendra telah menunggu saat yang tepat untuk melakukan pembalasan atas kegagalannya. Tibalah di suatu hari ketika melihat Raffi dan Kajol sedang pergi ke rumah kaca, Dhirendra merencanakan sesuatu. Ketika mereka sedang asyik bermesraan, tiba-tiba Narendra datang dengan membawa anak buahnya dan langsung menghajar dan berhasil menembak Raffi. Raffi kemudian melempar Kajol agar ia bisa lari menyelamatkan diri. Raffi pun terus berusaha untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi Narendra kembali menembak Raffi. Sementara Raffi juga berhasil menusuk Narendra, dan setelah itu Raffi terlempar ke dalam jurang yang sangat dalam. Kajal yang menyaksikan kejadian tersebut pun menjadi sangat trauma. Ia menangis dan pulang ke rumahnya. Sedangkan Laksmi yang akhirnya juga mengetahui hal itu membuat dirinya hancur karena telah kehilangan putra kesayangannya. Sementara itu, Narendra yang tadi tertusuk pedang oleh Raffi juga pulang ke rumah ayahnya dengan mati mengenaskan. Melihat keadaan anaknya itu si Dhirendra menjadi sangat murka. Meskipun ia mendengar bahwa Raffi telah meninggal namun ia tetap tidak terima. Ia pun mendatangi Laksmi dan Kajal lalu menyuruh anak buahnya untuk mengurung mereka berdua. Pada malam harinya Rade terlihat mendatangi Laksmi dan Kajal. Rade meminta maaf karena dulu ia pernah ikut membantu Dhirendra untuk melancarkan rencana busuknya. Dan sebagai tebusan atas kesalahannya itu, Rade kemudian membawa Laksmi dan Kajal untuk kabur dari sana. Mereka bertiga akhirnya pergi ke kota Delhi ke tempat keponakan Laksmi yang bernama Sarma. Sarma yang mendengar perbuatan Dhirendra, ia pun langsung ingin menuntut balas namun Laksmi melarangnya. Hari berganti hari dan berlalu seperti biasa.
Baju putih simbol berkabung masih dikenakan oleh Kajal. Teriakan Raffi yang kesakitan senantiasa terngiang dan membuat Kajal terus dirundung kesedihan. Laksmi berusaha menguatkan menantunya itu untuk tetap tegar, akan tetapi Kajal tetap tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Kamera film berpindah. Terlihat seorang pemuda bernama Raja beserta teman-temannya sedang ugal-ugalan naik motor di jalan raya. Raja yang sedang asyik tidak sadar menabrak Laksmi. Wanita tua itu memang tidak terluka. Namun Kajal sudah terlanjur marah dan langsung menampar Raja dengan matanya yang memerah. Pak polisi kemudian datang dan langsung mengamankan Raja ke kantor. Masyarakat sekitar pun beramai-ramai meneriaki Raja yang merupakan anak orang kaya namun kelakuannya selalu meresahkan warga. Ayah Raja diceritakan sebagai seorang pembisnis terkenal yang bernama Ramakan. Ramakan lalu memarahi anaknya yang kembali berbuat ulah. Raja sudah membuang waktunya yang berharga untuk menebusnya di kantor polisi. Ramakan lalu meminta Raja untuk berkelakuan lebih baik karena ia adalah pewaris tunggal kekayaannya. Tetapi si Raja malah menolaknya. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menginginkan lahir sebagai anaknya. Raja pun kembali keluar dengan motornya dan secara tidak sengaja ia bertemu lagi dengan Kajal. Ternyata sejak awal melihat Kajal ia telah jatuh cinta. Raja kemudian membeli bunga lalu menaruhnya di mobil Kajal. Pemuda itu menanti kedatangan Kajal yang sedang pergi ke kuil. Ketika balik, Kajal tidak tertarik sedikitpun meskipun ia melihat ada bunga di dalam mobilnya. Kajal sudah tahu bahwa pasti si Raja yang menaruh bunga itu. Raja kemudian mengikuti Kajal sampai ke rumahnya namun tidak sepatah kata pun yang diucapkan oleh Kajal. Scene kembali berpindah menuju Laksmi. Ia kembali menemui Sarma dan sedang mengurus surat-surat agar semua kekayaannya dialihkan atas nama Kajal. Beralih lagi ke Raja, di mana sejak pertemuannya dengan Kajal membuat sikapnya mulai berubah. Ia menjadi galau dan tidak lagi bergairah. Ini adalah pertama kali ia jatuh. Namun wanita YG dicintainya malah tidak menghiraukannya. Temannya pun memberikan semangat kepada Raja untuk tidak menyerah. Mereka juga menyarankan kepada Raja supaya ia berani menyatakan cintanya secara langsung. Karena itulah pada saat perayaan Holi, Raja pun memberanikan diri datang ke rumah Kajal untuk menyatakan cintanya. Tetapi sayangnya Kajal malah semakin marah kepada Raja karena pemuda itu telah nekat mendatanginya. Meskipun sudah ditolak mentah-mentah, cinta Raja kepada Kajal tidak berkurang. Bahkan di setiap mimpinya muncul sosok Kajal yang membuat Raja semakin kasmaran. Ketika berada di kuil, Raja kembali terlihat mengejutkan Kajal. Pemuda itu lagi-lagi menyatakan cintanya dan bahkan ingin menikahi Kajal. Mendengar hal itu Kajal pun langsung membentak Raja dan mengatakan bahwa Raja tidak mengetahui apapun tentang dirinya. Dengan tegas Kajal mengatakan bahwa dirinya adalah seorang janda, ia mempunyai masa lalu yang tidak akan mungkin bisa diterima oleh Raja. Raja kemudian terlihat datang ke kantor ayahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah mencintai seorang wanita dan ingin menikahinya. Mendengar hal itu si ayah pun tersenyum bahagia. Namun ketika Raja mengatakan bahwa wanita yang dicintainya itu merupakan seorang janda, Ramakan pun langsung marah karena pasti reputasinya akan hancur. Raja kemudian menegaskan bahwa jika ayahnya tidak merestuinya, ia rela keluar dari kartu keluarga sang ayah. Raja lebih memilih cintanya ketimbang harta kekayaan ayahnya. Ramakan pun menjadi semakin marah. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada keluarga Kajal. Anak buah Ramakan pun langsung membuat onar di rumah Laksmi. Namun secara tiba-tiba Raja datang dan langsung menghajar para preman tersebut. Akan tetapi hati Raja menjadi sangat kecewa ketika ia mengetahui bahwa para preman itu adalah suruhan dari ayahnya. Karena itulah pada malam harinya Raja yang sudah tidak tahan akhirnya membongkar semua kejelekan ayahnya di depan banyak orang. Ia juga menyatakan bahwa mulai sekarang hubungan mereka sudah tidak ada lagi. Raja kemudian datang lagi ke rumah Laksmi. Ia menegaskan bahwa kekayaan dan nama besar telah ia tinggalkan. Raja pun meminta Laksmi untuk merestuinya dan mengizinkan Kajal bersamanya. Aku ingin membebaskan Kajal. Aku mencintainya ibu,
dan aku tidak bisa hidup tanpa Kajal. Ucap Raja sambil membaringkan kepalanya ke pangkuan Laksmi. Hati Laksmi pun luluh mendengarnya. Dengan segenap cara kemudian ia lakukan untuk membujuk Kajal supaya bersedia menerima Raja. Dengan kelembutan hati seorang ibu ia berkata, "Hidupku sudah tidak lama lagi dan kamu masih muda. Kamu berhak untuk bahagia. Raja adalah orang yang tepat untuk menjagamu. Dan jika kamu tidak mau menikah dengan Raja, maka atas nama seorang ibu aku lebih baik mati sekarang." Mendengar hal itu Kajal menjadi dilema. Ia berlari keluar dan mendapati Raja yang ternyata masih ada di ruang tamu. Laksmi kemudian menyuruh Raja untuk menikahi Kajal saat itu juga. Raja lalu mengambil vermilion dan menaruhnya di kepala Kajal sebagai simbol akad nikah orang India. Mereka berdua akhirnya melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak bersentuhan. Karena Raja berjanji akan menyentuh Kajal jika ia sudah mulai menerimanya. Menjadi seorang pengantin, Raja pun terus digoda oleh teman-temannya perihal malam pertamanya. Tetapi dengan pintar Raja mengganti topik obrolan, ia mengatakan bahwa sekarang ia harus mulai kerja untuk menghidupi keluarganya. Salah satu teman Raja lalu menyarankan untuk membuka bengkel. Temannya itu kebetulan memiliki garasi yang tidak dipakai dan Raja pun dengan antusias menerima tawaran tersebut. Pada saat acara pembukaan bengkelnya buah kelapa pun dipecahkan, Raja kemudian menyuapi manisan kepada Laksmi dengan penuh kasih sayang dan hormat. Seakan Laksmi adalah ibu kandungnya sendiri. Dan setelah mendapatkan penghasilan pertamanya, Raja pun langsung memberikan uang itu kepada Laksmi. Raja juga membelikan sari baru untuk Laksmi. Ia yang sedari dulu tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu pun selalu bersikap manja kepada Laksmi. Hal itu membuat kekosongan setelah kepergian Raffi mulai terisi. Kamera film berpindah ke kantornya Sharma, di mana pada saat itu ia dikejutkan oleh kedatangan Direndra. Penjahat itu menanyakan kenapa pengadilan tidak bisa mengabulkan permintaannya untuk mendapatkan harta kekayaan Laksmi. Sharma pun mengatakan bahwa sampai saat ini Laksmi dan Kajal masih hidup. Mereka berdualah pewarisnya. Hal itu kemudian membuat Direndra berpikir dan kembali mengerahkan anak buahnya. Hari berganti hari, sedikit demi sedikit hati Kajal mulai lunak karena ketulusan Raja. Kajal kemudian melepaskan sari putihnya dan hal itu membuat Raja semakin bersemangat. Pada hari itu di bengkelnya, Raja yang sedang melakukan test drive tiba-tiba mengalami kecelakaan. Kajal yang menerima berita itu langsung berlari ke rumah sakit. Ia sangat khawatir dan langsung menghela nafas panjang setelah melihat suaminya tidak terluka parah. Setibanya di rumah Kajal langsung masuk ke kamarnya. Laksmi yang mengetahui kalau Raja telah mengalami kecelakaan, ia jadi mengerti bahwa Kajal sangat takut untuk jadi janda lagi. Hari ini adalah hari Karpacot dan Kajal ternyata telah berpuasa sejak tadi pagi untuk sang suami. Raja kemudian mencari Kajal ke kamarnya. Kajal pun langsung memeluk Raja dan akhirnya di malam itu Kajal mulai menjadi istri seutuhnya bagi Raja. Namun ternyata kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Raffi yang sudah dianggap mati malah kembali dan dilihat langsung oleh Laksmi. Laksmi yang melihat anaknya pun langsung berlari sambil memanggilnya. Namun Raffi yang naik taksi tidak dapat mendengar teriakan ibunya. Laksmi kemudian bercerita kepada Sharma bahwa Raffi masih hidup. Ia pun menyadari bahwa jika Kajal mengetahuinya maka pasti ia akan mengalami dilema yang sangat berat. Laksmi tentu akan merasa bersalah akan hal tersebut. Sementara itu ternyata Raffi pergi ke Delhi adalah untuk mencari keberadaan Sharma agar ia bisa menanyakan tentang ibu dan istrinya. Tetapi sayangnya Raffi malah pergi ke rumah Sharma yang lama. Pada malam itu ketika Raffi tidak tahu akan pergi kemana, tiba-tiba ia dihadang dan dihajar oleh preman yang akan merampoknya. Namun untungnya ada orang yang sedang melintas datang menolongnya. Orang itu tidak lain adalah Raja. Raffi yang tidak sadarkan diri akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit oleh Raja. Dan ketika sampai di rumah, Raja pun menceritakan kejadian yang dialaminya tadi kepada Kajal yang sudah ketiduran menunggu kepulangannya. Pada esok harinya Raffi telah siuman dan dirinya sangat berterima kasih kepada Raja. Mereka pun berkenalan dan saling menceritakan tentang kehidupan masing-masing. Raja yang mendengar cerita Raffi menjadi sangat tersentuh dan prihatin.
Hari terus berputar seperti biasanya dan kondisi Raffi semakin membaik. Raja yang rutin menjenguknya juga mulai menganggap Raffi sebagai saudaranya sendiri. Dan di hari ulang tahunnya Kajal, Raja kemudian mengundang Raffi untuk datang ke rumahnya. Pada awalnya Raffi merasa minder. Tetapi ketika mengetahui istri Raja mempunyai hari ulang tahun yang sama dengan istrinya dulu, Raffi akhirnya menyanggupi undangan tersebut. Pesta ulang tahun Kajal pun dirayakan, dan Raja terlihat sangat bahagia melihat kedatangan sahabatnya itu. Raja dengan sumringah mengatakan, "Mari aku perkenalkan kepada ibuku." Setelah sekian lama Laksmi dan Raffi akhirnya bertemu kembali. Raffi kemudian menyentuh kaki ibunya dan Laksmi pun memeluknya. Mereka berdua tidak mau menghancurkan hati Raja, karena itulah mereka berpura-pura seperti orang yang tidak saling kenal. Raffi pun terlihat sangat sedih. Ia berpikir bahwa istri Raja pasti adalah Kajal yang merupakan istrinya. Namun meskipun ia telah merasakan firasat itu, Raffi tetap terkejut ketika melihat Kajal. Begitu juga dengan mantan istrinya itu, Kajal merasa bahwa dirinya telah dipermainkan oleh kehidupan ini. Kajal pun meniup kue ulang tahunnya. Sementara Raffi hanya bisa menatap Raja dan berharap dirinya lah yang ada di samping Kajal pada malam itu. Sejurus kemudian listrik di rumah Raja tiba-tiba padam. Laksmi menggunakan kesempatan itu untuk menarik Raffi dan membawanya ke tempat sepi supaya bisa bicara berdua dengan anaknya itu. Laksmi langsung memeluk dan meminta maaf kepada Raffi atas apa yang terjadi di hari ini. Laksmi menceritakan bagaimana semuanya terjadi yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk menerima Raja. Laksmi juga menanyakan kemana saja Raffi selama ini. Raffi pun bercerita tentang bagaimana ia masih bisa selamat dari kematian dan berjuang untuk mencari keberadaan ibu dan istrinya. Listrik di rumah Raja pun kembali hidup. Mereka lalu kembali ke tempat pesta. Namun tanpa diduga ternyata Raja dari tadi telah menguping semuanya. Raja kemudian secara tiba-tiba meminta Raffi untuk menyanyi di hari ulang tahun istrinya itu, dan dengan sedih Raffi pun mulai bernyanyi tentang kepedihan hatinya. Mendengarnya Kajal tidak dapat menahan air mata dan gejolak jiwanya, ia pun langsung berlari ke rumahnya. Sedangkan Raffia yang melihatnya pun langsung menyusul Kajal. Kajal lalu menanyakan salah siapakah sekarang yang telah membuat jarak di antara mereka. Kajal berucap sambil menangis, "Aku hanyalah wanita, aku ditakdirkan untuk tidak bisa membuat keputusan atas kemauanku sendiri, dan sekarang kamu harus memutuskannya Raffi." Raffi pun berkata bahwa ia bukanlah Tuhan yang dapat mengubah apapun sesuka hatinya. Raffi juga menambahkan bahwa dirinya sudah rela. Ia meminta Kajal untuk tetap bahagia dengan apa yang sekarang ia miliki. Raffi lalu mengajak ibunya untuk pergi. Namun mereka tiba-tiba dicegah oleh Raja yang ternyata sudah berada di sana. Raffi berkata, "Aku hanyalah masa lalunya dan kamulah masa depannya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat mengubah hal tersebut." Ketika itu anak buah Direndra bernama Albert melihat Raffi dan ibunya telah pergi. Albert lalu masuk dan berhasil melumpuhkan Raja dengan mudah. Ketika sampai di rumah Sharma, Raffi mengatakan bahwa ia akan balas dendam kepada Direndra. Akan tetapi Albert tiba-tiba berkata dan memberitahu bahwa Kajal dan Raja sekarang telah ditahan oleh Direndra. Kamera film berpindah, di mana Direndra mengucapkan kata selamat karena Raffi telah berhasil lolos dari kematian. Direndra kemudian menyuruh Laksmi untuk tanda tangan. Tetapi Raffi meminta agar Kajal dan Raja dilepas terlebih dulu. Namun saat Laksmi mendengar suara teriakan Raja, Laksmi pun langsung menyetujui permintaan Direndra untuk tanda tangan. Setelah itu si Direndra malah mengeluarkan pistolnya dan ingin menembak Raffi. Tetapi Direndra tidak menyadari bahwa Raja telah berhasil lolos dan melumpuhkan anak buahnya. Raja pun langsung terjun dan menyergap Direndra dari atas. Sampai pertarungan ala film India pun terjadi. Seluruh anak buah Direndra dihajar habis-habisan oleh Raja dan Raffi. Mereka berdua kemudian meminta Direndra untuk memberitahu di mana ia menyekap Kajal. Direndra menolak untuk memberitahu dan ia lebih memilih untuk mati dan terjun dari atas gedung. Kedua jagoan kita ini pun langsung bergegas mencari keberadaan Kajal. Mereka menemukan Kajal dalam keadaan terikat dengan sebuah bom yang melingkar di pinggangnya. Raja melepas tali yang menggantung Kajal. Sementara Raffi mencoba untuk mematikan bomnya dan akhirnya berhasil.
Namun Direndra yang ternyata belum modar tiba-tiba muncul dan berkata, "Aku akan membuatmu menjadi janda lagi." Si penjahat ini pun langsung menembak raja. Tetapi dengan sigap Raffi langsung mendorong raja sehingga dialah yang terkena tembak. Raffi tersenyum sambil mengaitkan bumnya lalu mendorong Direndra terjatuh, dan akhirnya meledak bersama seperti balon air. Akhir yang cukup sedih. Namun Kajal, Raja dan Laksmi tetap menjalani hidup dengan kenangan Raffi yang akan selalu hidup abadi di hati mereka. Pengorbanan yang begitu besar telah diberikan oleh Raffi demi membuat orang yang dicintainya agar mendapatkan kebahagiaan. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita lengkap dari film Bollywood pertama yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Kira-kira film dengan judul apa lagi yang akan kita ulas pada video selanjutnya? Jika teman-teman ingin request, maka silahkan tulis keinginan kalian di kolom komentar. Saya Mimin Permata Film mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.